Halo teman-teman, ketemu lagi di channel BEduka. Kali ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS TWK yang full penalaran. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Soal nomor 1. Dalam beragama, berbicara dan berpendapat lisan maupun tertulis, berkelompok dan berorganisasi memiliki kebebasan yang merupakan semangat nasionalisme dalam negara kebangsaan yang dijiwai oleh prinsip nasionalisme, yaitu A. Liberty, B. Prestasi pembahasan, C. Kesopanan, D. Personality, atau E. Unity. Oke, sebenarnya untuk mengerjakan soal ini kita sudah dapat clue-nya ya. Di sini ada kata kebebasan. Jadi ketika kita itu mau berbicara, berpendapat baik itu secara lisan maupun tertulis, kemudian dalam berkelompok dan berorganisasi, kemudian juga dalam memeluk agama, kita itu diberikan kebebasan. Nah, di sini ada kata kebebasan, maka prinsip nasionalismenya adalah yang mana? Oke, kalau kebebasan berarti yaitu liberty. Ya, liberty itu artinya kebebasan. Jadi apabila kita dalam melakukan suatu hal atau mungkin dalam melakukan berbagai hal di mana kita itu diberikan kebebasan, maka prinsip nasionalisme yang digunakan adalah liberty. Kalau personality itu ya berarti ya berkaitan dengan pribadinya masing-masing. Kalau unity itu berarti lebih ke persatuan. Oke, maka jelas ya jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah liberty atau kebebasan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Sebagai sebuah ideologi terbuka, Pancasila memiliki nilai-nilai yang dapat berubah dan dinamis sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman. Nilai ini disebut dengan A. Nilai dasar, B. Nilai proletar, C. Nilai instrumental, D. Nilai dinamika, atau E. Nilai inovasi. Oke, di sini Pancasila itu kan sifatnya terbuka. Artinya terbuka itu ya fleksibel, bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, karena di sini sifatnya Pancasila itu dia tuh sifatnya dinamis atau bisa berubah sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman, maka nilai ini disebut dengan nilai instrumental. Oke, lalu apa sih yang dimaksud dengan nilai instrumental itu sendiri? Nah, nilai instrumental itu kan intinya dia itu dapat berubah sesuai, maksudnya gini, Pancasila itu bisa berubah dalam pelaksanaannya atau dalam pengembangannya, serta sifatnya dia itu dinamis dan inovatif, sehingga memungkinkan Pancasila ini dia tuh bisa selalu beradaptasi dan dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasarnya. Jadi meskipun zaman itu terus mengalami perubahan dan juga perkembangan, tapi Pancasila ini sifatnya fleksibel, dia bisa mengikuti, namun dia tidak akan kehilangan prinsip dasarnya. Nah, umumnya nilai-nilai instrumental ini ya bisa berupa norma sosial dan juga bisa berupa norma hukum. Maka jawaban yang paling tepat untuk menggambarkan adanya fenomena ini, di mana tadi Pancasila itu terbuka terhadap perkembangan atau dia itu dinamis, yang artinya dia itu bisa mengikuti perubahan zaman, maka nilai ini disebut sebagai nilai instrumental. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Sebagai paradigma pembangunan nasional, berarti Pancasila menjadi dasar bagi segala aspek pembangunan serta meliputi asas-asas pembangunan nasionalisme berikut, kecuali A. Demokrasi, B. Manfaat, C. Adil dan merata, D. Persatuan pembangunan, E. Kesadaran hukum. Nah, untuk mengerjakan soal ini, tentunya kita perlu mengetahui dulu apa saja sih yang masuk ke dalam asas-asas pembangunan nasional. Nah, asas-asas pembangunan nasional itu antara lain ada asas keimanan dan ketakwaan, kemudian ada asas manfaat, lalu ada asas demokrasi, kemudian ada asas adil dan merata, lalu ada asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, kemudian ada asas hukum, ada asas kemandirian, ada asas kejuangan, dan juga asas ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka yang tidak masuk ke dalam asas pembangunan itu adalah asas persatuan pembangunan. Kalau asas demokrasi ada, asas manfaat ada, asas adil dan merata juga ada, dan asas kesadaran hukum pun juga ada. Oke, aku ulangi sekali lagi ya, yang masuk ke dalam asas-asas pembangunan nasional itu antara lain yang pertama adalah asas keimanan dan ketakwaan. Dua adalah asas manfaat. Ketiga adalah asas demokrasi.
Keempat adalah asas adil dan merata. Berikutnya adalah keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Kemudian ada asas hukum, ada asas kemandirian, ada asas kejuangan, dan yang terakhir adalah asas iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nilai-nilai dalam Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam adat istiadat, kebudayaan, kegiatan kenegaraan, maupun dalam keagamaan. Hal tersebut merupakan salah satu tanda bahwa nilai Pancasila bersifat A. Majemuk, B. Tunggal, C. Objektif, D. Subjektif, atau E. Kausatif. Oke, di sini kata kuncinya adalah Pancasila ini akan tetap ada sepanjang masa selama kehidupan bangsa Indonesia itu terus berlangsung. Nah, maka tadi ya ciri-ciri yang telah disebutkan di atas itu merupakan tanda bahwa nilai Pancasila itu sifatnya apa? Oke, nah karena tadi keywordnya adalah Pancasila itu tetap ada sepanjang masa, maka nilai Pancasila ini bersifat objektif. Jadi intinya dari nilai Pancasila bersifat objektif ini adalah Pancasila ini akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Jadi keywordnya yang sudah aku garis bawahi ini ya. Jawabannya adalah opsi yang C atau bersifat objektif. Dan itu untuk nilai-nilai yang lainnya misalkan bersifat majemuk, subjektif, kausatif, tunggal itu teman-teman bisa mencari informasinya sendiri apa definisi dari masing-masing nilai tersebut. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya yakni nomor 5. Lembaga yang menjadi mediator antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah, nah mediator itu fungsinya adalah sebagai penengahnya. Jadi yang berperan sebagai penengah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu siapa? A. Gubernur, B. Wali kota, C. Menteri, D. DPRD, atau E. DPD. Ya, yang berperan sebagai mediator atau perantara atau penengah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu adalah DPD. Jadi dengan adanya DPD ini, komunikasi kedua belah pihak dapat berjalan secara harmonis sehingga Raperda dan juga Perda yang dihasilkan ini bisa selaras dengan peraturan yang ada di atasnya. Tadi siapa yang berperan sebagai mediator antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Jawabannya adalah yang E. DPD. Nah, fungsinya DPD tadi apa? Fungsinya DPD adalah menjadikan komunikasi kedua belah pihak, yakni tadi adalah pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ini bisa berjalan secara harmonis sehingga Raperda dan juga Perda yang dihasilkan dapat selaras dengan peraturan yang ada di atasnya. Karena memang dalam membuat peraturan itu kan harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di atasnya, harus sejalan, nggak bisa kalau misalkan bertentangan atau mungkin tidak sejalan dengan aturan yang ada di atasnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6 atau soal nomor terakhir. Oke, kekuasaan kehakiman merupakan lembaga yang merdeka tanpa campur tangan pihak lain untuk menegakkan hukum yang penuh dengan keadilan. Yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia ya. Yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah siapa? A. Kejaksaan Agung, B. Komisi Yudisial, C. KPK, D. DPR, atau E. MA. Oke, yang berperan untuk memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia itu adalah MA atau Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung ini fungsinya memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia beserta 4 badan peradilan yang ada di bawahnya, yang mana 4 peradilan tersebut meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Jadi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman ini, MA itu dibantu oleh 4 badan peradilan, yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan juga peradilan tata usaha negara. Silahkan teman-teman ingat-ingat ya. Tadi apa saja 4 badan peradilan yang membantu MA dalam memegang kekuasaan kehakiman? Yang pertama adalah peradilan umum, yang kedua adalah peradilan agama, yang ketiga peradilan militer, dan yang keempat adalah peradilan tata usaha negara.
Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan 6 soal TWK yang full penalaran. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman, serta bermanfaat untuk teman-teman nantinya mengerjakan soal-soal tes CPNS TWK. Sukses buat kita semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.